karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Pak, masa Pak. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya difungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Ketika rakyat disuruh hidup hemat, ketika anggaran negara diperketat, para wakil rakyat justru santai revisi undang-undang di hotel. Bukannya di kompleks parlemen Senayan, tapi di hotel mewah. Efisiensi? Kayaknya kita beda definisi deh. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Seharusnya revisi undang-undang itu dilakukan di gedung DPR, MPR, bukan di ruang hotel yang dipesan dengan anggaran negara. Tapi ya gitu deh, di saat Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi, DPR justru memilih suasana yang lebih eksklusif, lebih nyaman, lebih dingin, lebih aman, lebih tenang. Rapat di hotel, abis itu staycation ya kan di hotel, dalihnya capek, abis rapat kelarnya malam. Tapi kalau menurut mantan pesulap yang sekarang jadi staf sus, Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik tanpa ambil gaji itu, si Deddy Corbuzier ini menanggapi hal ini sah-sah aja. Gak percaya? Silakan Mas Deddy. Sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi, yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Revisi RUU TNI ini memang katanya penting karena menyangkut modernisasi dan restrukturisasi TNI, termasuk soal perpanjangan usia pensiun prajurit, peran TNI dalam sektor sipil, dan tata kelola alutsista. Tapi sayangnya kawan inilah, revisi ini justru mengundang gelombang protes. Banyak pihak yang menilai beberapa pasal dalam revisi ini berpotensi melemahkan reformasi TNI. Pertanyaannya adalah, kalau ini menyangkut kepentingan nasional, kenapa sih bahasnya diam-diam di hotel? Ada rahasia ya? Mau kasih surprise biar tiba-tiba langsung ketok palu dan bilang sah, gitu ya? Oh, biar aman ya kong kali kongnya. Salah satu isu panas dalam revisi ini adalah kemungkinan kembalinya dui fungsi TNI. Yes, dui fungsi TNI. Buat yang belum tahu, konsep ini tuh pernah berjaya di era Orde Baru, di mana militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga masuk ke ranah sipil, termasuk birokrasi pemerintah. Sekarang nih ada wacana kalau prajurit TNI bisa kembali diberi peran di kementerian dan lembaga sipil. Kalau pendukungnya sih bilang ini untuk memperkuat pertahanan negara. Tapi kritiknya, ini dianggap kemunduran demokrasi. Rakyat kemudian bertanya-tanya nih, apakah kita sedang kembali ke masa lalu, yaitu zaman Orde Baru? Tapi tunggu dulu kawan inilah, ada yang lebih seru. Rapat ini ternyata tak berjalan mulus. Sejumlah aktivis dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi keamanan mendobrak masuk. Usai insiden tersebut, para aktivis mengaku mendapat intimidasi dan juga teror. Gak heran ya, mulai dari pesan ancaman sampai upaya peretasan. Wah. Transparasi kok malah dibayar pakai ancaman? Kan, sama-sama melindungi ya. Masa sih kita mau diem aja kalau negara sedang tidak baik-baik aja? Masa sih pemerintahnya anti kritik? Katanya demokrasi. Ini demokrasi yang kayak gimana sih? Apa kita beda kamus lagi nih? Pihak hotel pun ikut-ikutan kesal nih dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Loh, kok malah pihak hotel yang repot ya? DPR yang ngadain, rakyat yang marah, hotel yang jadi pusing ya. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto yang juga legislator PDIP ini menegaskan jika rapat di hotel adalah hal biasa. Tapi rakyat bertanya-tanya nih Pak Utut, kok rapat RUU sepenting ini malah seperti acara gathering eksklusif ya?
Sejak kapan revisi undang-undang harus nyaman di hotel? Iya, biasa Pak, tapi kan lagi gencar efisiensi. Ih, sebel banget deh. Coba dong, versi efisiensi Bapak tuh sebenarnya kayak gimana sih? Sabar. Kalau katanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, rapat di DPR itu bukan diam-diam dan sudah dibahas sejak lama. Dan RUU tersebut membahas 3 pasal yang akan diubah. Rencana awal rapat tersebut akan berlangsung selama 4 hari. Tapi karena efisiensi jadinya cuma 2 hari. Ya sama aja sih, jadi definisi efisiensinya kayak gitu ya. Nih ya, di satu sisi, pemerintah ini sedang sibuk mengatur ulang anggaran biar lebih efisien. Tapi di sisi lain, revisi undang-undangnya malah dibahas di tempat yang jauh dari kata hemat. Jadi, untuk siapa sih revisi ini sebenarnya? Untuk kepentingan bangsa atau buat mereka yang lagi nginep di hotel? Kalau efisiensi cuma berlaku buat rakyat, sementara DPR tetap nyaman dalam kemewahan, ya maaf, yang perlu direvisi bukan cuma undang-undangnya, tapi juga cara berpikirnya. Jangan sampai rakyat yang dipaksa susah, tapi mereka malah rapat sambil pesan room service. Gimana menurut kawan inilah? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen di YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.